Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik mahasiswa jurusan HKI semester 3 kelas C. Hari ini kita masuk kembali di hari Senin tanggal 9 Oktober 2023. Dan sebagai informasi saya mohon maaf karena hari ini karena ada kendala, ada kondisi yang menghalangi saya untuk hadir. Karena kebetulan saya ada jadwal mendadak, jadi ya terpaksa saya belum bisa berangkat hari Senin dan datang ke kampus pada hari ini. Sehingga saya harus memundurkan jadwal saya ke Serang. Jadi kemungkinan saya baru ada di Serang hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023. Jadi saya mohon memaklumi kepada kalian mahasiswa kelas C, saya tidak bisa hadir di kelas hari ini. Dan sebagai gantinya saya akan kirimkan video ini dan semoga bisa dimaklumi dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Hari ini adalah materi kita ke pertemuan 6 dan 7 ya. Sengaja saya jadikan satu karena minggu depan tanggal 16 Oktober kita sudah memasuki UTS. Dan nanti saya informasikan pengumuman yang berhubungan dengan UTS akan saya informasikan dalam waktu dekat. Dari hari Senin ini akan saya umumkan dalam waktu dekat. Silakan kalian ikuti terus perkembangan perkuliahan di Google Classroom. Oke, baik, yang pertama atau yang berikutnya saya sampaikan bahwa materi kita hari ini adalah dua materi sekaligus, yaitu materi 5 dan materi ke-6. Untuk materi 5 itu temanya hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Dan yang ke-6 konsep kafa'ah. Oke, itu ya materinya. Dan saya akan share modul saya. Ini dia. Muncul ya. Oke ya, sudah muncul ya. Jadi ini hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Bahan kajiannya itu ada 3. Pertama, hak istri. Kedua, hak suami. Ketiga, hak bersama. Kita langsung ke materi yang pertama, hak istri. Hak istri itu saya rujuk dari kitab Wabah Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu halaman 327 disebutkan li zaujati hukukun maliyatun wa ya al-mahru wan nafaqatu. Bagi istri dia punya hak material maliyah wa ya al-mahru, yaitu mahar dan nafkah. Jadi secara material hak istri itu adalah mahar dan nafkah. Jadi suami itu wajib menyediakan sejumlah harta atau sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan istrinya dalam hal mahar dan nafkah. Itu yang pertama, hukukun maliyah, hak material. Yang kedua, hukukun ghairu maliyatin, hak non material yang bukan materi. Apa itu? Wahya ihsanul usyrati wal muamalatu thayyibatu wal adlu. Yaitu ihsanul usyrati, berhubungan baik.
memperlakukan istri dengan baik, wal muamalatut thayyibatu, dan muamalah atau pergaulan atau thayyibatu yang baik, wal adlu, dan sikap adil atau keadilan. Jadi selain material, hak istri itu juga berhak mendapatkan hak non material, yaitu sikap suami yang positif, tingkah laku suami yang menyenangkan, baik ucapan maupun tindakannya kepada istri. Itu hak istri juga. Jadi seorang suami tidak boleh berlaku kasar, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, dan lain sebagainya. Jadi harus dibuat baik, diperlakukan baik oleh suami istrinya. Nah, berikutnya di halaman 329 disebutkan wa min ahammi huquqiz zaujati, termasuk di antara hak-hak istri yang disebutkan, hak istri itu ada sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istri karena sudah merupakan hak dia. Apa yang sudah ditentukan bahwa itu adalah milik istri atau sesuatu yang menjadi hak istri. Apa itu? Ifafuz zaujati awil istimta'u. Yaitu apa? Menjaga kesucian istri dan menggaulinya. Ifafuz zaujati awil istimta'u. Jadi seorang suami itu wajib untuk melindungi istrinya dan juga wajib untuk mempergaulinya dengan harmonis dan romantis. Itu ya. Itu yang pertama. Nanti silakan kalian baca sendiri pandangan ulama mengenai apa itu istimta dan bagaimana kewajiban suami dalam hal istimta. Ini tidak perlu saya bahas karena bisa panjang ini. Silakan kalian baca sendiri. Kemudian yang kedua adalah hak istri, ya harumul wat'u fid duburi, haram menjima istri melalui dubur. Jadi melakukan persetubuhan dengan istri di bagian belakang atau di bagian anus. Itu diharamkan oleh Allah maupun Rasulullah. Dasarnya ada. Silakan dibaca sendiri. Itu hak istri. Istri berhak untuk menolak berhubungan dengan suaminya jika suaminya meminta persetubuhan itu dilakukan dengan cara via dubur, tidak boleh, diharamkan. Itu hak istri, bisa menolak. Yang ketiga adalah al-azlu atau ilqa'u maniyir rajuli kharijal farji. Istri haknya adalah yang ketiga berhak untuk menolak suami ketika berhubungan seksual, berhak untuk menolak jika suaminya mengeluarkan sperma atau ejakulasi atau proses orgasme di luar kemaluan. Ini terjadi jika suami mencoba untuk tidak memiliki anak. Jadi kalau zaman sekarang kan sudah banyak alat-alat kontrasepsi yang sudah canggih, yang sudah modern, yang bisa meskipun hubungan seksualnya azel atau hubungan seksualnya masuk keluar di dalam, tapi dengan minum obat misalnya, atau dengan menggunakan kondom misalnya, atau dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi yang lain, itu bisa dicegah kehamilan. Jadi ada obat dan segala macam alat. Tapi kalau zaman dahulu yang disebut pencegahan kehamilan itu salah satunya adalah dengan cara azal atau istilah Latinnya coitus interruptus, itu mengeluarkan sperma di luar vagina. Nah, istri itu berhak untuk menolak. Jika misalnya suami mencoba untuk azal, istri bisa menolak atau bisa menerima.
Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-muasyaratu bil ma'ruf, yaitu bersikap baik dalam pergaulan. Menggauli dengan baik. Ini sebuah keharusan bagi suami untuk memberikan sikap positifnya kepada istri setiap saat dalam kehidupan rumah tangga. Suaminya sebel, tapi ketika dia sudah pulang di kantor, sebenarnya di kantor ya, sampai di rumah ya, sebenarnya ya dihindari agar tidak menimbulkan dampak negatif, misalnya mukul atau omongan kasar dan sebagainya. Suami tetap harus sabar, harus menunjukkan kematangan mentalnya. Emosi ya di luar, di rumah bisa tenang. Jadi itulah tugas suami yang menjadi hak dari istrinya. Muasyarah bil ma'ruf. Nah, yang berikutnya adalah hak suami. Apa saja hak suami? Kita lihat di Wabah Zuhri juga halaman 334. Yang pertama adalah ta'atul zaujati li zaujiha fil istimta'i wal khuruji minal manzil. Yaitu apa? Ketaatan istri pada suami dalam persetubuhan dan pergi keluar rumah. Jadi apa itu? Kalau suami sudah lagi horny gitu ya, lagi pingin berhubungan suami istri, minta ke istrinya, wajib seorang istri untuk melayani. Karena ketaatan kepada suami itu adalah sesuatu yang mutlak dan harus selama perintah suami tidak melanggar syariat dan akhlak agama. Jadi itu wajib. Itu yang pertama ya. Hak suami adalah mendapatkan ketaatan istri dalam hal apa? Dalam hal istimta atau bersenang-senang ataupun keluar bepergian ke rumah, dari rumah. Yang kedua adalah al-amanah. Bersikap amanah. Artinya apa? Suami punya hak untuk meminta istrinya agar menjaga amanahnya. Artinya apa? Antahfadho ghaibata zaujiha fi nafsiha wa baitihi wa malihi wa waladihi. Jadi kalau suami sedang tidak ada, ghaibata zaujiha, suami lagi tidak ada di rumah, maka istri wajib atau suami berhak meminta istri untuk menjaga jiwa dia, menjaga dirinya sebagai istri, juga menjaga rumahnya, menjaga hartanya, dan menjaga anak-anak. Jadi ini kan timbal balik ya, suami sudah mendapatkan kewajiban untuk menafkahi dan menjaga keluarganya, maka itu pun juga harus ditopang oleh sikap istri. Sikap itu adalah bersikap amanah, menjaga semua aset milik suami, menjaga marwah istri, menjaga nama baik keluarga, dan juga menjaga agar anak-anak tetap juga punya perilaku baik di masyarakat. Itu tugas suami, itu tugas istri. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah al-muasyarah bil ma'ruf. Jadi hak suami adalah mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, dari istri. Hak suami. Jadi muasyarah bil ma'ruf itu tidak hanya dari suami ke istri ya, tapi juga istri ke suaminya. Jadi kalimatnya kan muasyarah, wazan fa'ala. Artinya apa? Artinya kedua belah pihak saling melakukan. Fa'ala yufa'ilu, asyara yu'ashiru. Jadi semuanya saling memperlakukan. Jadi suami bersikap baik kepada istri, demikian juga istri bersikap baik kepada suami. Jadi perlakuan yang baik itu semua pihak terlibat dan ambil peran. Nah, itulah hak suami. Dan yang keempat, hak suami adalah hak ta'dib.
hak untuk memberikan pelajaran. Artinya suami punya kontribusi, punya kewenangan untuk mengingatkan istrinya jika suatu ketika istrinya agak lalai dan segala macam, maka suami punya hak untuk mengingatkan. Tapi konteksnya bisa berbeda ya kalau ternyata dalam kehidupan nyata suaminya tingkat pendidikannya lebih rendah daripada istri. Bagaimana itu, Pak? Misalnya suaminya lulusan SMA, istrinya apa? Lulusan S2. Oh, jomplang ini. Tapi mereka kalau cinta ya sudah, jalani. Perlu diingat, apapun latar belakang pendidikan, apapun dia, tetap Islam menempatkan suami nomor satu sebagai Ra'isul Usrah, pemimpin keluarga. Dan perlu diketahui ya, Ra'isul Usrah atau pemimpin keluarga itu bukan dari latar belakang pendidikannya. Tapi dari sejauh mana dia belajar menghargai, belajar menentukan siapa dan bagaimana haknya sebagai suami istri. Nah, tinggal bagaimana. Bisa nggak dia menjalankan peran ini? Kalau bisa, bagus. Kalau tidak, maka nanti akan dilihat. Jika misalnya suami tidak bisa bertanggung jawab, justru sebaliknya istri yang lebih bertanggung jawab, maka kewajiban taat kepada suami itu bisa dianulir selama penganulirannya itu masih dalam koridor menjaga marwah keluarga, menjaga martabat keluarga. Jadi itu ya, hakut takdib atau hak memberikan pelajaran dari seorang suami kepada istri. Ini normatif ya, tapi di lapangan bisa kita lihat persoalannya. Bisa kita lihat kasusnya per orang. Karena tidak semua orang itu punya masalah yang sama. Nah, itulah hak suami. Berikutnya yang ketiga dari hak suami istri dalam perkawinan itu adalah hak bersama. Apa itu hak bersama? Yaitu al-hukukul mushtarika baina zaujani, yaitu hakul istimta'i wa ma yatba'uhu wa hiya hukukun mushtarikatun baina zaujani. Jadi yang disebut hak bersama itu ya hak berhubungan seksual di antara kedua suami istri. Itu hak bersama. Artinya suami punya hak menikmati hubungan seksual itu. Demikian juga istri punya hak untuk menikmati. Kalau misalnya ada satu pihak merasa tidak nyaman dan tidak menikmati, berarti ada tugas bersama untuk mengingatkan dan meningkatkan bahwa ini hak bersama. Jadi hubungan seksual itu ada hak bersama. Jadi tidak boleh suami saja yang merasa nikmat, istrinya tidak boleh begitu. Harus diupayakan bersama-sama, nikmati secara bersama-sama. Gitu ya, itu hak bersamanya adalah hakul istimta'i, hak bersenang-senang dengan suami istri. Nah, sekarang kita lihat pandangan KHI terkait hak dan kewajiban suami. Saya kira ini bisa kalian baca sendiri karena itu sudah sangat jelas ada di KHI. Di mana saja, Pak? Nah, kita lihat. Pasalnya apa saja coba. Tuh, ada pasal 77. Di situ menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Kemudian di pasal 78 juga ada ketentuan mengenai aturan tempat tinggal. Kemudian pasal 79 juga kedudukan suami istri. Kemudian di pasal 80 itu disebutkan mengenai kewajiban-kewajiban suami. Antara lain menafkahi, membiayai, dan lain sebagainya. Dan pasal 80 ayat 7 juga menjelaskan bahwa kewajiban suami sebagaimana disebutkan di ayat yang lain, ayat yang 5, itu gugur kalau istrinya nusyuz. Ya. Apa itu nusyuz? Ya membangkang. Jadi harus ada kompensasi. Suami menafkahi, wajib habiskan umurmu di menafkahi keluarga. Tapi kalau misalnya nafkah keluarga disia-siakan oleh istri misalnya, dengan cara apa? Dengan cara suami istrinya membangkang, ya sudah berarti tidak ada nafkah. Itu timbal balik yang sangat luar biasa dalam Islam.
Nah, itu pasal 80 ya. Kemudian pasal 81 diatur mengenai tempat tinggal. Yang ke-82, pasal 82 itu aturan mengenai kewajiban suami kalau memiliki istri lebih dari satu. Pasal 83, kewajiban istri juga ada di situ. Pasal 84 juga sama. Nah, itulah ketentuan mengenai materi kita tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Itu materi yang kelima. Nah, berikutnya adalah materi yang keenam, yaitu tentang konsep kafa'ah. Ini ya. Ini materinya, modulnya. Konsep kafa'ah, materi keenam. Kita langsung ke pengertiannya. Apa itu kafa'ah? Kafa'ah adalah secara bahasa adalah al-mumasalatu atau al-musawatu. Artinya apa? Ya, setara, seimbang, sama, sederajat, sesuai, sebanding. Sedangkan secara istilah, kafa'ah itu adalah, ini bahasa Arabnya ya, al-mumasalatu bainaz zaujaini daf'an lil 'ari fi umurin makhsusatin. Yaitu kesetaraan, keseimbangan bainaz zaujaini di antara suami istri fi umurin maksusatin dalam hal-hal khusus, dalam perkara-perkara khusus dengan tujuan agar persamaan itu daf'an bisa mencegah terjadinya lil aibi. Daf'an lil air apa? Daf'an lil ari untuk mencegah terjadinya aib. Jadi seorang suami memang boleh saja menikahi perempuan, seorang laki-laki itu boleh saja menikahi perempuan dengan selera apapun, dengan status sosial apapun, dengan derajat manapun. Yang penting dia bisa bertanggung jawab. Ingat, baik. Tapi disarankan pilihlah calon istri yang setara dengan dia. Ya, kalau yang pasti dan wajib itu ya setara dalam apa? Dalam hal agama. Kalau yang bisa sunnah ya itu setara dalam status sosial, setara dalam hal pendidikan, setara dalam hal harta dan lain sebagainya. Yang penting apa? Jangan sampai terjadi aib. Aib itu yang bagaimana? Ya, aib jangan sampai menimbulkan desas-desus di antara para masyarakat, di antara lingkungan sekitarnya. Kalau dia menikah nanti akan muncul, ih kok bisa ya? Tangganya ngomong, kok bisa ya dia dapat istri yang cantik padahal dia sendiri jelek. Oh kok bisa ya? Jangan-jangan dia main dukunnya. Gitu-gitu. Bisa jadi aib. Nah, pertanyaannya kan tadi ada perkara khusus, kalimat perkara khusus. Apakah itu perkara khusus? Fi umurin maksusotin tadi ya. Ada kalimat fi umurin maksusotin. Apa maksudnya ini? Kita lihat mazhab Malikiyah. Yang dimaksud dengan perkara-perkara khusus itu adalah faktor agama dan keadaan yang bebas dari aib. Jadi di umurin maksusotin itu maksudnya adalah agamanya dan tidak punya aib, tidak punya penyakit, tidak punya cacat. Ya karena wajar ya, mazhab Malikiyah itu cenderung mengedepankan aspek aib, cacat ataupun penyakit. Maka ketika menikah harus ada itu penerapan konsep kafa'ah dengan cara kalau misalnya calon suaminya atau calon istrinya itu memiliki aib, cacat dan tidak bisa ditolerir, itu bisa
batalkan pernikahan. Termasuk juga agama. Nah, menurut mazhab jumhur, yang dimaksud perkara-perkara khusus itu adalah agama satu, dua nasab, tiga hurriyah, bukan budak atau merdeka, dan yang keempat pekerjaan. Itu yang disebut dengan perkara-perkara khusus. Jadi jumhur mengatakan kalau misalnya agamanya sama, nasabnya sama-sama bagus, sama-sama tidak pernah jadi budak, kemudian sama-sama punya pekerjaan yang lumayan bagus, ya sudah, berarti sudah memenuhi unsur kafaah. Sedangkan Hanafiyah ditambahkan karena faktor harta. Hanabilah dan Hanafiyah, Hambali dan Hanafi. Nah, itu apa? Pengertian kafaah dan apa yang dimaksud dengan perkara-perkara khusus. Nah, sekarang kita pindah ke bagian berikutnya, yaitu pandangan ulama tentang kafaah. Ada dua pandangan besar mengenai hukumnya kafaah. Apakah diterapkan ataukah tidak? Pertama, ulama seperti As-Sauri, Hasan Al-Basri, dan Al-Qurhi dari mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa kafaah sama sekali bukan syarat pernikahan. Baik syarat sahnya ataupun syarat kelaziman. Pernikahan tetap sah kendati pun suami istri tidak memenuhi unsur kafaah. Jadi karena kafaah bukan syarat, maka tidak masalah. Misalkan suaminya hanya lulusan SMP, mendapatkan istri seorang sarjana. Tidak masalah. Yang penting apa? Sama-sama cinta, sama-sama saling memaklumi kekurangan masing-masing pasangan. Jadi seperti itu. Kafaah bukan syarat pernikahan. Menurut As-Sauri, Hasan Al-Basri, dan Al-Qurhi. Tetapi menurut, ini dasarnya. Tetapi menurut maaf, salah pas copot. Nah, ini dia ya. Udah muncul ya. Tetapi menurut mazhab ulama yang besar atau seperti mazhab yang empat, gitu ya, Imam Malik, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah, mazhab Malikiyah menyatakan bahwa kafaah itu syarat kelaziman saja, bukan syarat sah. Artinya apa? Ini sebenarnya mirip dengan yang tadi. Boleh dipakai, boleh tidak. Karena jika pun tidak diterapkan, tidak mengganggu keabsahan pernikahan. Ya paling cuma berkurang nilai kelazimannya. Itu saja. Orang menikah yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi. Ada wali, ada dua orang saksi, ada akad, ada calon suami, calon istri. Ya selesai. Ada mahar, selesai semua syarat atau rukun nikah. Ya paling cuma hanya kelaziman saja. Dari kelaziman ini ya silakan masing-masing kelompok bisa menerapkan. Artinya apa? Di sebuah daerah tertentu misalnya ada persyaratan sesama orang yang menikah itu harus memenuhi apa? Memenuhi unsur satu suku misalnya. Ya silakan. Kalau itu diterapkan dan sangat ketat, monggo. Misalnya ada kelompok habaib. Itu kalau seorang habaibnya perempuan, habaibnya laki-laki, atau apa keturunan Nabi, zuriyahnya Nabi, kalau perempuan itu tidak boleh menikah dengan orang di luar zuriyahnya Nabi. Harus minimal habaib, seorang habib juga. Sebaliknya kalau habib itu boleh menikah dengan mana saja.
Yang penting dia bisa menjaga marwah sebagai seorang habaib atau zuriyahnya Rasul. Ya itu silakan diterapkan di lingkungan masing-masing. Toh juga adat bisa menjadi hukum ya. Kaidah mengatakan al-adatu muhakkamatun. Silakan. Adat bisa menjadi aturan dalam hukum. Bisa menjadi faktor putusan sebuah hukum. Nah, itulah kelompok pandangan ulama mazhab yang besar, yang 4, mengenai bagaimana menerapkan kafa'ah. Dasarnya adalah hadis Nabi, salasun la tu'akhir as-salatu idza atat wal janazatu idza hadarat wal ayyimu idza wujidat laha kuf'an. Nah, itulah dasar mazhab besar Imam 4 mengatakan hukumnya menerapkan konsep kafah. Baik, saya kira itu materi kita pada hari ini dan sudah cukup selesai dan semoga bisa kalian pahami dengan baik. Dan untuk materi kali ini tidak ada tugas. Jadi silakan kalian persiapkan baca dan tonton video ini agar menambah wawasan kalian mengenai konsep kafaah dan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Oke, jika nanti ada pertanyaan untuk materi kali ini, silakan kalian bisa layangkan pertanyaan tersebut melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom ataupun yang ada di channel YouTube saya. Dan untuk pengumuman mengenai UTS minggu depan akan saya sampaikan secara tertulis melalui melalui informasi pengumuman di Google Classroom yang mungkin akan muncul beberapa waktu lagi, mungkin entah Selasa atau Rabu atau apa, ya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.